Selamat pagi semuanya. Oke ya, sekarang aku mau ngejelasin tugas yang keberapa nih. Aku nggak tahu ini tugas apa. Intinya aku dapat dari Fani. Di sini aku bakal ngebuktiin teorema apa namanya aturan sinus, sorry. Jadi kita bakal ngebuktiin aturan sinus menggunakan GeoGebra. Ini aku tutup dulu. Oke. Kalian sebenarnya bisa langsung aja masuk ke websitenya, nggak usah download. Ataupun kalau sendiri nggak punya internet, kalian juga bisa download aja. Untuk downloadnya, ntar aku kasih link di deskripsi lah ya. Ini juga aku bakal cantumin di deskripsi. Oke, kita langsung aja ke sini. Aku bakal bikin segitiga nih. Nah, kalau mau bikin segitiga di GeoGebra, kita di sini sebenarnya udah ada tools ya. Ini toolsnya banyak banget, alat. Kok nggak ngerti? Ini udah banyak banget. Ini kita bisa bikin apa aja. Ada point, ada sliders, ada intersect, random roots dan segala macam. Ini aku nggak bakal ngejelasin satu-satu. Ininya kalian coba-coba aja lah. Coba-coba aja lah ya. Di sini aku mau coba bikin segitiga. Nah, di sini ada beberapa jenis cara. Cuma di sini aku nggak bakal ngewarnai. Kalau kalau sini aku pakai polygon, di sini aku bakal dapat segitiga yang berwarna gitu. Maksudnya ada luasan di dalam segitiga ini itu diwarnain kayak gitu. Cuma di sini aku nggak bakal ngebuat kayak gini karena ini terlalu terlalu belibet sih kalau menurutku, tapi nggak tahu kalian. Nah, di sini aku pakai segmen. Nah, kalian bisa coba cari di tools ini segmen gitu ya, atau kalau sini bingung di lines segmen. Nah, kita bikin tiga sisi ya, terserah lah ya, FGH di sini. Nah, di sini udah ada FGH. Oke, ini kalau seandainya kita kategorikan kayaknya susah. Nah, sekarang kita nggak mau pakai GeoGebra kalkulator nih. Kita nggak pakai kalkulator Swipe. Kita pakai, di sini ada aplikasi yang terikat dengan kalkulator Swipe. GeoGebra-nya ini sebenarnya udah nyediain aplikasi yang banyak di sini. Nah, sini aku coba pakai yang klasik. Mana nih? Oh, ini GeoGebra klasik. Nah, kenapa aku pakai GeoGebra klasik? Sebenarnya GeoGebra klasik ini aplikasi yang ada di maksudnya aplikasi yang kalian udah download itu pakai GeoGebra klasik yang ada di sini. Nah, ini ada downloadnya nih. Ini apa nih, download apaan nih ya? Ya, ini ada 3D calculator, graphing calculator, ada classic 6, classic 5. Ini sebenarnya yang kalau bentuk graphing calculator mungkin bentuknya kayak gini ya, cuma aku nggak tahu. Kalau seandainya kalian mau download, kalian bisa pakai yang GeoGebra Classic 5 atau Classic 6. Ya, sebenarnya bisa download semuanya sih, cuma aku saranin pakai yang klasik aja ya. Soalnya di sini ada ada tools untuk mengurutkan kayak menurut dependensi, object type sama layarnya, construction order, ada segala macam. Nah, tadi kan aku udah bikin segitiga tuh. Nah, aku bikin lagi soalnya kan ganti aplikasi nih. Oke, terserah bikinnya, intinya segitiga lah ya. Nah, di sini kan ada banyak nih, nggak teratur nih. Kita nggak tahu yang mana titik, yang mana segmen, atau apa namanya, bukan segmen, apa nih namanya, segmen. Itu bahasa Indonesia ya, itulah. Aku kira ada kalimat kata lain yang untuk menggantikan segmen, aku nggak tahu. Kita urutin berdasarkan object type. Oke, di sini aku udah punya segitiganya ya. Di sini juga ada point, ada segmen. Terus kita mau bikin langsung aja ya. Langsung aja kita buktikan aturan segitiganya. Jadi aturan sinus untuk segitiga ini. Jadi aturan sinus untuk segitiga ini itu sisi yang di hadapan suatu sudut, misalkan sudut A nih. Itu kan sisinya G ya kan? Tahu sisinya BC. Nah, dari sisi BC ini, segmen BC ini, kita bagi dia dengan sin A yang ada di sini. Nanti kita bandingin nilainya dengan sisi yang di hadapan sudut B, yaitu sisi H, dengan sinus yang ada di B. Lalu sisi yang ada di F kita bandingkan dengan sinus yang ada di sudut C. Nah, berarti kita mau bikin perbandingannya langsung aja nih, G dibanding dengan
sudut A, F dibanding dengan G dibanding dengan sin sudut A, F dibanding dengan sudut C, sin C, sorry. Terus H dibanding dengan sin B. Nah, itu cara gampangnya F dibanding C, G dibanding A, H dibanding B gitu lah ya. Biar gampang, tapi sinus. Biasanya gitu kalau SMA kan biasanya gitu. Bisanya sih. Nah, di sini aku mau bikin sinusnya dulu nih. Nah, kalau seandainya bikin sinusnya dulu, nah, kok nah mulu ya? Kita bikin angle dulu dah biar gampang. Cara bikin angle gampang. Misal aku bikin C dulu. Jadi kita tarik dari titik B. Yang C ini di tengah. Berarti kita mesti kasih suatu poin apa namanya? Bentar. Gini aja biar nggak bingung. Nah, misalnya aku punya titik D nih, ada titik E, terus ini ada titik F. Nah, jadi kalau seandainya kita mau ngasih sudut yang ada di titik E, berarti kita mesti pakai D dulu, baru ke titik E, terus ke F, kayak gitu. Sama kalau seandainya mau bikin sudut di D, berarti dari F, D, terus ke E, gitu. Kalau kebalikannya jadi gimana? Kalau E, terus D, terus F, bakal jadi segitiga outer yang ada di sini. Berarti segitiganya ada di luar segitiga kalau kita bentuk segitiga DEF, ya kan? Apa ini? Sudut refleks ya. Kalau seandainya kalian pernah belajar sudut refleks 360 kurangi sudut yang ada di dalam. Oke, kita nggak bakal ngebahas itu. Kita mau cuma bikin sudut yang ada di sini. Ntar kita kasih kayak ntar kita bakal tahu nilai sinusnya dengan ngitung. Tapi di sini kita cuma nginputin doang. Oke, kita bikin sudut dulu. Oke, ini sudut BAC. Jadi B, C, terus A. Terus kita mau kasih sudut CAB, berarti C, A, terus B. Dan ABC, berarti A, B, C. Nah, kayak gitu ya. Oke, ketika sudutnya udah kebentukan ya. Nah, sekarang kita mau bikin sinusnya. Nilai sinusnya kita bakal ngitung dengan tools yang udah disediain sama GeoGebra. Di sini ada input nih, ada keterangan input di pojok kiri bawah nih ada ya, atau plus ini. Sebenarnya kalau plus ini apa nih? Ada expression, ada text, image sama help. Kalian bisa nginputin expression, text yang kayak kemarin, terus image, terserah kalian image apa, terus help untuk bantuan bagi kalian yang bakal bingung. Nah, ini udah ada ya, tadi kan nggak ada nih. Nah, ini ada input. Nah, sekarang kalian klik. Nah, udah disediain tools-tools yang ada di sini. Nah, ini aku mau pakai sin untuk cari nilai sinusnya. Bentar ya. Nah, ini kan udah ada sin nih. Nah, sin yang mana dulu nih? Ini kan udah ada referensinya nih. Kalau sin yang ada di sudut C, kalau yang ada sudut yang ada di sudut C, sudut BAC maksud saya, itu alfa. Nah, berarti kita mau nginputin alfa. Di keyboard nggak ada alfa nih. Nah, kita coba cari nih. Di mana nih kira-kiranya? Sebenarnya ada di sini. Nah, di ABC ini ada keterangan ABC ini, terus di bawah pojok kiri bawah itu ada alfa, beta, gamma. Nah, di sini ya bakal disediain huruf-huruf Yunani yang jadi referensi apa yang kalian nilai yang akan kalian masukkan. Nah, ini berhubung sudut BAC ini referensinya alfa dengan besar 34,32 derajat, kita kasih sin alfa. Tinggal enter doang. Sin alpha sama dengan mana nih? Oh, ini numbers, ada di number. Sin alpha sama dengan 0,56. Kita nggak pakai manual ya karena ini random banget. Kalau sini kalian mau ngitung, kalian boleh pakai aturan sin yang ada. Terus untuk referensi sudutnya udah diketahui. Coba kalian hitung sendiri ya kan? Bisa dong harusnya. Oke, kita masukin lagi sin beta sama dengan cara yang sama, dan sin gamma. Gamanya mana nih? Gamma. Sorry, aku nggak biasa pakai ini soalnya. Jadi udah lama. Nah, oke, di number sini udah ada 3 nilai, sin alpha, sin beta, sin gamma. Di referensi ABC ya kan. Caranya nanti kita mau ngitung perbandingan dari F per sin alpha, G per sin sin beta, H per sin gamma. Nah, sesuai dengan hal itu, berarti kita mau tulis di sini H per. Nah, tadi kan udah ada referensinya tuh untuk yang H untuk sin gamma. Nah, sin gamma itu apa di sini? C. Oke, jadi kita tulis aja H per C gitu ya kan. Nah, H per C. Oke, udah masuk H per C, D sama dengan H per C. Terus kita kasih input juga
Yang ada di sini F per sin C. Berarti sin C di sini apa? Sin alfa. Sin alfa berapa? 0,56. Direferensikan dengan A. Berarti kita tulis di sini F per A. Nah, udah masuk ya F per A. Loh, nilainya udah sama. Nilai D sama dengan 11,74, yang mana nilai D itu H per C, yang tadi H per C. C ini cuma referensi doang ya. C di sini cuma referensi doang untuk menyatakan sin gamma. H per sin gamma, kayak gitu anggapannya. Kalau seandainya kalian bingung, kalian juga boleh masukkan di sini sin gamma kayak gitu. Nah, sini udah apa ya, snippet sih sebenarnya. Udah auto ditulisin sin x itu, kalian enter aja. Terus di sini kalian kasih input gamma. Mana nih gamma? Oke, D sama dengan sin gamma. D per sin gamma, sorry. 11,74. Nah, kayak gitu. Sama nih. A-nya kita ubah untuk F dibanding dengan sin alpha. Sin alfanya mana? Oke, di sini sama, ini kayaknya 11,74, nggak bakal berubah. Oke, sama ya. Nah, sekarang yang sudah selesai F sorry. Yang udah di sini ada H, ada F, terus tinggal G doang. Oke, G dibagi sin, mana nih, G sin beta. Oke, tinggal beta doang. Apakah sama? Kita lihat. Loh, sama semua. Oke, biar kalian nggak butuh ini sebenarnya. Cuma kalau seandainya kalian bingung suatu saat, karena seandainya banyak banget yang pengen dihitung, kalian juga pakai caraku yang tadi ya. Tinggal referensinya diganti doang kayak gitu. Biar kalian nggak terlalu susah masukin sin, nggak terlalu susah untuk masukin ini itu segala macam. Nanti bakal ada ekspresi-ekspresi yang sangat besar. Maksudnya sangat kompleks, sangat banyak kayak gitu. Jadi kalian bakal kebingungan kalau misalnya masukin satu-satu. Itu sih gunanya referensi gini. Jadi itu kayak men-store nilai yang ada di sini ke variabel A gitu. Itu nanti kalian belajar di pemrograman. Cuma ini nggak penting sebenarnya. Yang penting ini dulu ya. Intermezzo, sorry. Oke, dari ketiga nilai yang ada di sini, D, E, sama I, yang mana ketiganya dengan cara yang sama kita dapat H per sin gamma, F per sin alpha, G per sin beta. Berarti kalau seandainya kita punya nilai yang sama untuk ketiga nilai yang perbandingan yang ada di sini, berarti ada satu nilai satu unsur nilai pada segitiga ini yang sama kayak gitu. Nah, kira-kira apa nih? Kayak gitu. Kira-kira apa nih unsur yang sama gitu? Ini nggak sama, sudut ini nggak sama, sudut itu nggak sama, ketiga sudut nggak sama, sisi-sisinya juga nggak sama. Nah, cara satu-satunya yang sama di sini adalah apa ya? Coba ditebak dulu. Oke, coba kalian pikirkan dulu, skip pause video ini, terus kalian pikir. Oke, nggak banyak bacot, nggak lama-lama. Aku bikin segmen nih. Segmen ini tegak lurus dengan segmen H. Oke, ini poin H udah masuk. Kita geser titik D ini ke sini. Di mana? Ini ada referensi J nih ya, segmen J. Yes. J sama dengan segmen BD. Nah, J ini referensinya, atau kita bisa kasih dia julukan. Kasih dia nilai bahwa ini segmen J ya. Terus ini di bawahnya segmen H. Di mana segmen J sama segmen H itu tegak lurus. Nah, berarti kalau tegak lurus namanya apa nih? BD. Namanya tinggi segitiga kalau gitu. Oke, aku tulis biar nggak bingung. Tinggi segitiga. Kok bisa? Tinggi segitiga kan pasti tegak lurus dengan alas ya kan? Aku nggak bakal bahas itu intinya basic banget. Kalian bisa cari referensi untuk bisa membuktikan kenapa tinggi segitiga itu tegak lurus dengan alas. Oke, dari tinggi segitiga ini bentar ya, ini kalian bakal bingung nih, ini mana yang lurus, mana yang tegak lurus gitu ya kan? Karena ini ngeganggu banget sumbu X sama sumbu Y. Kita coba hilangin. Di sini sebenarnya udah ada tools pojok kanan atas. Nah, coba kalian lihat. Ini ada sebenarnya bisa kasih keterangan show or hide the axis. Nah, kayak gitu.
Terus ada apa namanya, layer yang ada di belakang itu kita bakal kasih yang apa namanya, apa nih namanya, polar koordinat polar. Terus ada ini koordinat apa ya, aku lupa. Nah ini kita kasih blank aja biar kalian nggak bingung. Nah intinya sudut sorry ya, sudut yang dibentuk oleh J dan H itu 90 derajat. Artinya keduanya 90 derajat dong. Nggak ada yang namanya kalau udah tegak lurus kayak gini yang sebelah sininya 160 derajat, enggak. Kecuali kalau H-nya ini ganti segmen kayak gitu ya kan. Nah itu coba kalian pelajari itu. Nah hal-hal yang seperti itu harus dipelajari karena apa ya, jadi pengetahuan yang baru untuk menyikapi persoalan masalah geometri kayak gini. Karena ada unsur sinus, trigonometri. Nggak, aku nggak bahas kayak gituan. Oke, ini udah ada tinggi segitiga. Nah, di mana tinggi segitiga ini merupakan hal yang sama. Tadi kan poinnya kita cari hal yang sama karena ketiga nilai ini sama semua ya kan. Nah, maksudnya di sini apakah ini sama dengan nilainya tinggi? Bukan berarti seperti itu gitu loh. Nah, dari perbandingan-perbandingan yang ada di sini, ketiga perbandingan, ada unsur J di mana J ini menjadi atau segmen BD di mana segmen ini menjadi referensi untuk membuktikan bahwa ketiga perbandingan ini benar kayak gitu. Caranya gimana? Perhatiin deh, kalau kita buat sinus untuk sudut yang ada di sini misalkan ya, boleh pakai sudut kalau sudut yang ada di sini nggak menghadap tingginya dong, berarti kita mesti pakai sudut yang ada di sini untuk bisa menghadap dengan tinggi segitiga. Nah gitu ya. Oh sorry. Oke, berarti sin A atau sin beta itu sama dengan J per F. Gitu ya. Oke, kita bakal inputin di sini. Oke, untuk mempersingkat udah aku tulis di sini semuanya. Aku pakai latex ya, biar kalian jelas ya ngeliatinnya. Terus kalau seandainya kalian mau belajar latex ke aku, boleh kalian bisa chat aku di nomor WA yang mana kalian bisa dapetin nomor aku di Fanny ya. Kalau sebenarnya apa ya, aku mau bikin video ke depannya itu apa kata kalian juga boleh, apa kata Fanny juga boleh. Intinya kalau seandainya ada kalian adik-adik kelasku yang pengen bukan diajarin sih, yang pengen sharing beberapa masalah yang ada di matematika, kalian boleh belajar ke aku. Ntar aku share videonya di YouTube channel yang ada di yang bakal aku share, yang bakal di share sama Fanny kayak gitu ya sebenarnya. Kayak gitu ya. Ntar kalian bisa kontak Fanny untuk kedepannya kayak gimana. Kalian juga boleh ngasih saran ke aku, oh bang bikin video nih, mas bikin video ini, video ini. Kayak gitu ya. Nah sekarang udah jelas nih kan bahwa sin beta tadi J per F. Nah berarti terus sin alpha sama dengan J per G itu. Dari kedua dari kedua ini kita dapat J sama dengan F sin beta sama dengan G sin alpha. Nah tadi kan udah aku bilang bahwa ada unsur yang sama dari dari segitiga ini, dimana unsur yang sama ini menjadi kayak semacam apa ya, acuan untuk menemukan nilai yang lain kayak gitu. Berarti J sama dengan ini, berarti J ini sebenarnya tinggi segitiga ini yang merupakan apa ya, acuannya tadi kayak gitu loh. Tapi bukan nilai tinggi sebenarnya karena ya di sini cuma perbandingan ya kan. Karena perbandingan ini J sama dengan F sin beta, G sin alpha, F sin beta sama dengan G sin alpha, F per sin alpha sama dengan G per sin beta kayak gitu ya. Ini cuma apa ya istilahnya itu apa ya sih? Perpindahan ruas. Nah gitu. Sebenarnya bukan perpindahan luas gitu. Kalau seandainya kita mau naruh sin beta ke sini, berarti kita bagi kedua ruas dengan sin beta kayak gitu ya. Nggak boleh sebenarnya kalau pindah ruas ini, bukan standarnya matematik. Oke, ntar aku bakal ngasih beberapa hal yang mungkin nggak boleh dilakukan selama apa ya istilahnya itu pengerjaan matematika atau segala macam. Aku akan share di ResearchGate di mana kalian bakal dapat buku-buku yang mungkin bisa jadi panduan ke depannya kayak gimana buat OSN, buat apa kayak gitu, OSN matematika. Nih buat teman-teman yang mau banget ikut OSN matematika. Cuma di sini udah bakal aku bahas terlalu dalam lah ya.
intinya kayak gitu. Karena yang dalam itu mending aku tulis. Kalau aku ngejelasin kayak gini bakal belibet ntar. Oke, untuk beberapa hal di sini udah dijelasin, kecuali di sini ada apa nih? Hapersin gamma. Nah, gimana caranya ngebuktiin kayak gini? Sama, intinya kita cari hal yang sama dengan apa namanya perbandingan yang sebelumnya kayak gitu. Misalnya kita mau apa namanya membandingkan mencari hal yang sama dari H persin gamma dengan F persin alpha. Nah, keduanya ini kan pasti berhubungan juga ya kan? Ataupun H persin gamma dengan G persin beta terserah gitu. Oke, di sini aku bakal random. Aku bakal coba apa ya istilahnya itu rotate segitiga ini sehingga nanti bakal jadi segitiga baru, dan segitiga baru ini bakal ngejelasin lebih nyaman aja sih di mata gitu. Oke, ntar aku hapus dulu J ini. Oh, gak usah dihapus deh, ntar aku kasih keterangan yang lain. Kita rotate dia 45 derajatan lah ya. Oke, di sini kok nggak ada rotate ya? Oh, ini ada rotate around point. Sorry, aku nggak biasa, udah lama nggak biasa pakai GeoGebra, jadi rada ini sih rada belibet. Oke, di sini aku udah ada rotasi dari segitiga yang tadi. Nah, ini sebenarnya ada garis J aksen di sini sebenarnya. Cuma aku hapus. Nah, di sini kalau seandainya kalian pengen tahu caranya pakai rotate and round point, kalian bisa cek apa namanya? Ya keterangan-keterangan yang ada di sini gitu loh. Kenapa aku prefer pakai web? Soalnya kalian bisa apa ya langsung akses gitu dengan cepat gitu loh, jadi biar nggak bingung gitu. Cuma kalau sebenarnya di GeoGebra klasik aku nggak tahu ini linknya ada apa enggak gitu. Nah, sekalian ada di sekalian nge-net gitu ya kan, ya udah sekalian pakai yang apa versi webnya aja gitu loh. Itu sih ya kenapa aku prefer web, enaknya di situ. Oke, sekarang kita mau bikin tinggi segitiga, yang mana tinggi segitiga itu kan intinya tegak lurus dengan sisi alasnya. Oke, kita pilih alasnya itu B2 aksen sama C1 aksen. Mana B2 aksen sama C1 aksen ini merupakan alas, yang mana alasnya itu G aksen, segmen. Oke, sebelum itu kita gimana caranya nyari garis yang tegak lurus dengan G aksen. Oke, mungkin first time kalian bakal berpikir kita tarik dari sudut satu aksen ke sisi G aksen di sini. Coba kalian perhatiin deh gambar yang ada di sini. Sudut yang dibentuk sama G terhadap sisi G aksen yang ada di sini, sama segmen K terhadap G aksen yang ada di sini, dia itu nggak pernah 90 derajat ya kan. Tuh, pasti dia kalau nggak tumpul banget ataupun nol kayak gitu kalau seandainya dia benar-benar apa namanya berhimpitan dengan F aksen gitu. Nggak bisa ya kan, nggak bisa 90 derajat gitu. Ataupun gimana caranya gitu loh dapat 90 derajat, nggak bisa, nggak pernah bisa. Oke, kalian bakal berpikir terus seperti ini, tapi sebenarnya apa namanya tinggi segitiga itu merupakan segmen yang tegak lurus dari suatu sudut yang akan jadi apa namanya titik di mana segitiga itu ada. Terus dia tuh ketika ditarik dari sudut A1 ini ke alas G aksen ini bakal ngebentuk sudut 90 derajat. Intinya seperti itu ya kan. Nah, tidak ada syarat tambahan bahwa tinggi segitiga itu pasti ada di dalam segitiga gitu ya kan. Kalau kita mikirnya kalau di sini gampang karena aku emang sengaja gitu loh bikinnya di dalam gitu loh. Ini sebenarnya bukan tinggi aslinya karena ini bisa berubah-ubah gitu loh. Tapi ya kita anggap 90 derajat gitu. Caranya biar dapat pas 90 derajat. sorry aku agak aneh ya. Biar kita dapat pas bener-bener 90 derajat, berarti kita mesti cari suatu garis ya kan, yang mana garis itu tegak lurus dengan G aksen, segmen G aksen. Caranya gimana? Nah, kita di sini udah disediain tool dari GeoGebra-nya sendiri, udah ada namanya perpendicular line. Ini perpendicular line ini kita taruh
posisi titik di mana titik itu menjadi titik yang dilewati sama sama line yang akan kita buat, di mana line itu tegak lurus dengan suatu garis gitu. Misalkan titiknya A1 aksen, berarti garis yang akan dijadikan sebagai titik untuk tegak lurus itu kita pakai kayak aksen kayak gitu ya. Itu sintaksnya seperti itu. Titik yang dilewati dengan suatu garis yang tegak lurus. Dalam hal ini kita taruh G aksen. Nah, bakal kebentuk ya. Ini namanya line. Berarti di sini yang ada di graphingnya itu di kalkulatornya itu bakal ada line L perpendicular line aksen G aksen kayak gitu ya. Kalian juga bisa pakai ya, intinya suatu titik dan garis yang akan jadi ya yang menjadi istilahnya tuh ya garis yang tegak lurus lah gitu, dengan suatu garis gitu. Misalkan garisnya G aksen, berarti tegak lurusnya ada di luar segitiga sekarang. Nah, kondisi seperti ini apakah dia disebut nantinya kalau seandainya kita tarik garis dari B2 aksen ini terus kita lewati B2 aksen sampai ke garis L ini dan kita bentuk titik misalkan apa gitu ya, apa titik ini emang benar-benar merupakan tinggi segitiganya. Emang benar, karena ya namanya juga tinggi segitiga kan dia mesti tegak lurus. Oke, kita coba kasih parallel line, di mana parallel line ini garis yang sejajar. Caranya ngebentuknya sama aja kayak yang perpendikular, titik yang mau dilewati, terus garis mana nih yang akan kita sejajarin. Garis yang ada di G aksen misalkan, ataupun balikannya dari G aksen ke suatu titik boleh juga. Nah, B2 aksen ke G aksen misalkan kayak gini. Nah, ketemu kayak gitu ya kan. Atau kita cari yang titik yang lain tapi garisnya yang G aksen. Berarti kita boleh klik yang G aksennya dulu baru ke suatu titiknya. Nah, di sini kita klik yang ada di garisnya dulu, terus kita mau titik mana yang akan dilewati. Titik A1 aksen misalnya seperti itu. Kita klik yang A1 aksen, bakal kebentuk ya garis baru kayak gitu. Nah, cuma di sini kita nggak bakal pakai yang garis baru ini. Kita bakal pakai cuma garis yang tegak lurus dengan L dan dia itu melewati B2 aksen. Yang mana kalau seandainya kita kasih pengertian, ini kita cuma pengen cari tahu panjang dari tinggi segitiganya. Karena kalau seandainya didefinisikan di dalam segitiga nggak bakal ngebentuk 90 derajat ya kan. Oke, sekarang kita hapus yang ada di dalam karena bukan merupakan tinggi segitiga. Nah, kita cek apakah emang benar-benar 90 derajat. Kita kasih angle. Nah, sebenarnya sebelum kita kasih angle, kita kasih titik dulu yang ada di sini. Yang mana titik ini jadi intersection dari kedua garis gitu. Terus kita masuk ke di poin, di sini ada poin, ada intersect dari kedua objek, misalkan line L. Oke, tadi ada line ya. Sebenarnya di sini ada line L sama line M. Ini ada referensinya, kalian bisa lihat. L sama M, titik G. Nah, dari titik G ini kita coba ngebentuk angle yang dibentuk L sama M. Wah, 90 derajat kan? Nah, berarti AG, A1 aksen G merupakan tinggi segitiga. Kita kasih segmen AG, titik. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita hilangin dulu yang lainnya biar nggak bingung. Yang lainnya mana nih? Oke, kita hidden. Sekarang kita mau cari sinusnya. Oke, tadi kalian pasti bingung ya kan, kalau seandainya nyari sudutnya itu yang mana gitu loh. Angle-nya di sini udah kepake semua gitu loh. Alfa, beta sama gamma. Kalian boleh pakai nilai ini kayak gitu. Karena pada dasarnya nilai dari C1 aksen itu merupakan rotasi dari alfa ya C yang ada di sini gitu ya kan. Berarti sudut yang dibentuk juga nggak bakal berubah, itu tetap 34,32 derajat. Sama di B2 aksen juga gitu. Jadi sudut gamma terus yang ada di aksen 28,06 derajat. Gitu ya. Berarti kita boleh pakai ini juga, Bang. Boleh lah, karena dia kan sama gitu loh. Terus untuk lainnya ya sama. Tapi di sini kita mau ngebuktiin untuk sudut yang bakal hubungannya mana tadi ya perbandingannya H per sin gamma sama F per sin alpha gitu loh. Atau hubungannya H per sin gamma dengan G per sin beta.
Di sini kita ada sudut yang menghadap tinggi segitiga tadi dengan yang sama dengan seperti sebelumnya. Tingginya itu K. Nah, di sini sudutnya menghadap K ini apa aja? Ada C1 aksen, ada B2 aksen. Dimana B2 aksen ini merupakan sudut yang ada di sini ya, sudut yang di sebelah kanannya. Kalau seandainya kita bingung, kita boleh kasih segmen juga di sini, misalkan B aksen G itu N, ya kan? Dimana ini nilainya sekian 3,07, terus B2 aksen yang ada di sini itu ya yang apa namanya berhadapan dengan tinggi segitiga K gitu. Nah, sudut dari B2 aksen ini yang menghadap sisi K itu berapa? Nah, kita boleh cek. Sini kita pakai A, B2, oh, terus G. Oh, ternyata nih yang keluar. Kita ganti. Kalau seandainya kalian nemuin oh yang sudutnya tiba-tiba yang keluar, kalian bisa ganti titik awalnya. Oke, mana tadi ya? Woi, mana woi? Ini segmennya harus diubah dong harusnya. Bentar ya. Kita ubah dulu. Nah, angle tadi kan dari A1, B2, G aksen G ketemunya yang refleksnya. Sekarang kita mau ganti G B2 aksen A1. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan 62,38. Nah, sebelumnya kan kok dia yang ada di B aksen itu 117,62 derajat gitu, yang mana sudut B2 aksen yang dimaksud itu yang ini, yang di sebelah kirinya. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh cek. Nah, kayak gitu. Aksen, thread gitu. Sama kan? 117,62 derajat, sorry ya. Sama kan? Nah, sama. Berarti sudut B2 aksen itu merupakan, nah, perhatikan dulu, dari C1 aksen ke G itu sudut yang dibentuk itu berapa? Maksudnya sudut datar gitu. Maksudnya sudut datar itu berapa? 180 ya kan? Berarti kalau kita mau ngebentuk B2 aksen yang ada yang menghadap K ini, berarti dia itu merupakan 180 derajat dikurangin dengan 117,62. Yang mana kalau seandainya kita tulisin itu bisa kita ketik 180 degree-nya itu apa ya? Degree dek. Oke. Minus gamma kayak gitu ya. Mana gamma? Mana gamma? Gamma ada. Oke, kita klik dua aksen, kita save biar kasih latex bold biar terang. Oke, berarti ini sebenarnya yang epsilon ini kita hapus aja ya. Oh, nggak usah dihapus, yang ini kita hapus. Nah, ini sebenarnya B2 aksen itu 180 derajat minus gamma. Taruh sini aja lah ya. Oke, sekarang kita mau membuktikan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dimana kita mau pakai sinus untuk menyatakan perbandingan K-nya gitu, dengan suatu hal yang lain. Oke, kita mau tulis teks dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Oke, kita ada sin. Oke, sin C1 aksen tadi apa? Alpha ya. Ini harus ingat-ingat nih. Sin alpha sama dengan apa tadi? Depan miring K per. Nah, karena di sini ada tingginya K dengan sisi miringnya H aksen, hipotenusnya H aksen, berarti K per H aksen. H aksen K ter. Terus kita punya sin B2 aksen sama dengan K per F aksen. Kita tulis lagi teks sin dari B2 aksen. Nah, sin B2 aksen ini kan 180 derajat minus gamma kayak gitu. Nah, berarti kita punya 180 derajat dek minus gamma kayak gitu ya, sama dengan fraction sisi depannya K dibagi sama F aksen. Oke, kita taruh semuanya di sini. Sin alpha teks formula. Oh, ini kita kasih
kurung ya, sorry, sama sebenarnya ke aksen. Oh, stylenya serif. Biar sama aja, kayak gini, serif, bold. Oke, ini karena nggak ada degree. Ini sebenarnya degree bisa nggak sih? Aku rada lupa nih soalnya. Oke, bener ya. Nah, dari sini kita lakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Berarti K sama dengan H aksen sin alfa sama dengan F aksen 180 derajat minus gamma. Yang mana kalau kita simpulkan bakal membuktikan. Oke, aku tulis aja lah ya biar gak bingung. Jadi kalian mesti membayangkan sendiri perhitungannya kayak gitu biar cepet aja gitu loh. Soalnya kalau kalian tulis terus ya kurang terbiasa nanti malah. Oke, berarti tadi apa nih? Ini gambarnya biar nggak bingung ya. Teks. Oh, kita bisa teks langsung ini aja lah. Oh, nggak bisa ya. Tau lah, input aja. Nggak, aku sering kebingungan di situ mulu ya. H aksen terus sin apa tuh? Alpha ya. Sama dengan K, terus ya kita langsungin sama dengan aja dengan yang ada di kanan, dengan F aksen sinus 180 derajat minus gamma. Oke, bener kayak gini bro, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bold, serif, latex formula sama aja lah. Oke, udah benar. Nah, dari sini bakal ngebentuk H aksen per 180 derajat minus gamma sama dengan F aksen per sin alfa. Kita tulis lagi. Ya, ada belibet ya. Apa tadi? H aksen. Oh ya, H aksen dulu ya. H aksen minus 180 derajat minus per sin 180 derajat minus gamma terus sama dengan sin alfa 100. Ini yang F aksen kayak gini. Cet. Kalau kalian mau ngedit, klik 2 kali, ingat. Oke, udah kebentuk. Nah, coba kalian perhatikan dulu. Sin 180 derajat minus gamma ini sebenarnya bisa diganti ya kan? Karena aturan trigonometri kan kalau seandainya sin 180 derajat minus gamma ada di kuadran kedua, di mana sinus di situ nilainya positif, yang berarti pengurang yang ada di situ, sudut pengurangnya itu menjadi sudut utama. Jadi sin gamma 100 sama dengan sin 180 derajat minus gamma. Jadi sama aja dengan sin gamma. Oke, kita duplikat aja yang ada di sini karena mirip. Duplikat. Kita jadiin gamma doang. Gamma. Oke. Fractions. Klik 2 kali. Latex formula, serif, bold, semuanya. Oh, ini ada salah input ya. Bentar. Ada yang salah input. Oke. Jadi dapat disimpulkan H aksen per sin gamma sama dengan F aksen per sin alfa. Nah, di mana? Oke, kasih tulis keterangan lagi nih. H aksen sama dengan F aksen. Nah, berarti boleh kita tulis maksudnya H aksen itu sama dengan H, F aksen sama dengan F, sorry ya. Jadi boleh kita tulis tanpa menggunakan aksen. Jadi kan sama kan kayak sebelumnya gitu loh. Sebenarnya bahwa kalau kita merotasi suatu objek gitu loh dengan objek lain dengan yang mana nilainya itu nggak berubah gitu loh selama proses perotasian. Jadi tetap panjangnya H berarti H aksen tetap sama dengan H, F aksen sama dengan F kayak gitu ya. Cuma beda referensi aja kalau di sini. Nah, ini udah ada, terus kita klik 2 kali.
teks formula, serif, bold, semuanya aja ya. Oke, kita dapat H per sin gamma sama dengan F per sin alpha. Nah, kita mau membandingin dengan yang sebelumnya, dimana kita udah punya perbandingan yang sebelumnya. D sama dengan H per sin gamma, F per sin alpha. Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti wah, sama dong seperti sebelumnya. Yang mana yang tadi udah kita hidden ya kan, kita munculkan lagi gitu. F per sin alpha sama dengan G per sin beta untuk yang sebelumnya. Untuk kasus yang kedua, kita punya H per sin gamma sama dengan F per sin alpha. Nah, ini kan sama nih. Kalau kita replace, nah kayak gini ya. Jadi sama gitu loh. Nah, oke, kita kasih sedikit editing di sini karena nggak ada kurungnya ya. Kayak gitu. Ini sebenarnya nggak ada animasi, jadi aku bikin kayak gini gitu loh. Aku nggak ngerti. Ini kalau seandainya kalian mau ngedit video, bantu aku nggak apa-apa. Kalian boleh hubungi Fanny kalau pengen bantu saya gitu. Nah, kita kita apa nih, overloading ini namanya, kita tindih gitu ya kan. Nah, gitulah ya. Makasih ya udah bisa berusaha memahami hal ini. Jadi kebentuk ya, H per sin gamma, F per sin alpha, G per sin beta. Ini udah membuktikan gimana caranya kita membuktikan aturan sinus dengan cara perbandingan sederhana yang seperti sebelumnya. Dimana kita mau cari nilai yang sama yang membentuk ketiga persamaan ini gitu. Ketiga nilai ini yang mana nilainya membentuk persamaan. Nah, gitu sebenarnya. Sorry ya. Ini kalimat tuh agak rada susah karena aku nggak pakai teks buat bikin videonya. Aku improve aja, impromptu istilahnya. Improve apa sih? Impromptu lah istilahnya. Jadi nggak jadi langsung ngebacot aja entah kayak gimana hasilnya. Oke, ini floatingnya gagal. Ya, intinya kita kasih kesimpulan lagi. H per sin gamma, F per sin alpha sama dengan G per sin beta. Oke, jadi dari persamaan ini bakal kita simpulkan aja kalau kayak seperti yang tadi. Kalau seandainya ada segmen di hadapan suatu sudut, berarti setiap segmen yang berada di hadapan suatu sudut, perbandingannya itu akan memiliki perbandingan sinus dan memiliki perbandingan sesuai dengan aturan sinus bahwa H per sin gamma sama dengan F per sin alpha sama dengan G per sin beta. Atau kalau dalam istilahnya yang paling gampang, sisi yang di hadapan suatu sudut itu memiliki perbandingan sinus yang sama. Gitulah intinya lah ya. Cuma aku ini yang ngebahas membentuk kalimat yang sangat sederhana gitu, mencoba untuk membentuk kalimat yang sederhana yang menurutku dan menurut kalian kalau seandainya kalian lagi bingung kayak gitu ya. Jadi sisi ini pasti sisi dia hadapannya A, berarti dihubungin sama ini sama sudut ini kayak gitu, berarti nilai perbandingannya G per sin A sama dengan H per sin B kayak gitu ya. Nah, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Makasih ya. Oh ya, untuk beberapa masukan yang pengen kalian coba utarain, terus pengen ngasih misalkan saran gitu ya, video-videonya kayak gimana ke depannya, terus apa kayak gitu, kalian coba bisa coba kalian kontak Fanny untuk ke depannya kayak gimana. Dan intinya aku bakal ngasih buku-buku yang mungkin bisa kalian baca di ResearchGate. Ntar aku kasih linknya ada di deskripsi. Terus apapun yang akan jadi kayak sebelumnya, kalau kalian mau download aplikasi Google Brain di sini, aku juga sertakan linknya yang ada di bawah di deskripsi bawah. Ya, intinya seputar itu aja. Oke, terima kasih ya. Seluruh kota